Aliansi strategis adalah hubungan formal antara dua atau lebih kelompok untuk mencapai satu tujuan yang disepakati bersama ataupun memenuhi bisnis kritis tertentu yang dibutuhkan masing-masing organisasi secara independen. Aliansi strategis pada umumnya terjadi pada rentang waktu tertentu. Selain itu, pihak yang melakukan aliansi bukanlah pesaing langsung, namun memiliki kesamaan produk atau layanan yang ditujukan untuk target yang sama. Aliansi strategis adalah kerjasama partnerships antara dua atau lebih perusahaan atau unit bisnis yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang signifikan secara strategis yang saling menguntungkan. Al-Muti dan Kaltawala 2001 p. 205. Bentuk hubungan simbolis mutualis yang dilakukan oleh bentuk hubungan simbiosis mutualistis yang dilakukan oleh perusahaan ini untuk memperoleh teknologi guna mendapat akses dalam pasar yang spesifik untuk menurunkan resiko keuangan, menurunkan resiko politik, serta untuk mencapai dan menjamin keunggulan persaingan. Wieland dan Hanger 2000 dalam El-Muti dan Katawala 2001 p. 206. Pada prinsipnya, aliansi dilakukan oleh perusahaan untuk saling berbagi biaya, resikonya, dan manfaat. Alasan rasional ditempuhnya aliansi strategi adalah untuk memanfaatkan keunggulan suatu perusahaan dan mengkompensasi kelemahannya dengan keunggulan yang dimiliki partnernya. Kuncoro 1994 p. 30. Aliansi strategis merupakan suatu proses belajar dalam suatu organisasi. Hal ini berarti kesediaan untuk menerima dan memberi adalah prakondisi yang harus tercipta sebelum aliansi itu terbentuk. Utomo 1994 p. 26. Pembelajaran melalui aliansi strategis tersebut menurut Li dan Chin 1999 p. 39 meliputi 3 area fungsi, yaitu teknologi, manufacturing, dan marketing. Pengkategorian ini dilakukan karena pengertian aliansi strategis yang sangat luas dalam lintas aktivitas fungsinya. Yang pertama yaitu technological capabilities dalam menjalankan bisnisnya. Perusahaan memerlukan upaya untuk menghadapi pesaing yang selalu berkejar-kejaran untuk melakukan inovasi baik yang menyangkut teknologi yang digunakan untuk proses produksi maupun inovasi terhadap produk itu sendiri. Kotabe 1990 p. 23. Salah satu fungsi dan tujuan aliansi strategis adalah untuk membangun dan mengembangkan fungsi operasi, fasilitas, dan proses, dan membuka peluang pada kemampuan dan pemahaman baru, pengetahuan baru, serta teknologi baru. Mukler 2001 p. 92. Kemampuan teknologi yang dibangun dalam aliansi strategis meliputi kerjasama dalam aktivitas rantai nilai seperti Research and Development atau RD, dan permesinan. Dan Segupta 1998 p. 28. Dalam hubungan aliansi strategis terdapat pengaruh yang kuat pada perencanaan, research dan development, dan pengenaan produk baru. Yang kedua yaitu manufacturing capabilities. Manufacturing atau pabrikan eksternal membantu pengembangan produk. Suksesnya produk baru membutuhkan kualitas pabrikan yang tinggi dan biaya pabrikan yang rendah. Pengetahuan pabrikan baru yang didapatkan melalui aliansi strategis membantu perusahaan untuk mencapai cita-cita pabrikan tersebut. Aliansi pemasaran berbeda dengan aliansi strategis dalam cakupan dan manfaatnya. Dalam aliansi pemasaran, sumber utama pemanfaatannya adalah rangsangan dari permintaan, stimulation of demand. Bentuk yang mungkin dilakukan dalam kerjasama aliansi adalah penjualan silang produk dan pembagian nama merek, periklanan, atau promosi, saluran distribusi, tenaga penjualan, atau kantor penjualan dan jaringan kerja dari pemasaran dan pelayanan.
Das, Sen, dan Segupta 1998 P29, Kuncoro 1994 P30. Seperti dalam aliansi, suatu kekhususan dengan distributor atau pelengkap pabrik produk dapat memberikan manfaat bagi perusahaan untuk memasuki pasar dalam geografi yang baru. Keuntungan aliansi strategis dalam era ekonomi dewasa ini, aliansi strategis memungkinkan korporasi meningkatkan keunggulan bersaing bisnisnya melalui akses kepada sumber daya partner atau rekanan. Akses ini dapat mencakup pasar teknologi, kapital, dan sumber daya manusia. Pembentukan tim dengan korporasi lain akan menambahkan sumber daya dan kapabilitas yang saling melengkapi atau komplementer, sehingga korporasi mampu untuk tumbuh dan memperluas secara lebih cepat dan efisien. Khususnya pada korporasi yang tumbuh dengan pesat, relatif akan berat untuk memperluas sumber daya teknis dan operasional. Dalam proses, korporasi membutuhkan penghematan waktu dan peningkatan produktivitas dengan tanpa pengembangan secara individual. Hal ini agar korporasi dapat tetap fokus pada inovasi dan bisnis inti organisasi. Penggunaan aliansi strategis pada umumnya digunakan perusahaan untuk mengurangi biaya melalui skala ekonomi dan peningkatan pengetahuan, peningkatan akses pada teknologi baru. Yang kedua, melakukan perbaikan posisi terhadap pesaing memasuki pasar baru. Yang ketiga, mengurangi waktu siklus produk. Yang keempat, memperbaiki usaha-usaha riset dan pengembangan. Yang kelima, memperbaiki kualitas. Dengan melakukan aliansi strategi, beberapa keuntungan adalah yang pertama, memungkinkan partner untuk konsentrasi pada aktivitas terbaik yang sesuai dengan kapabilitasnya. Yang kedua, pembelajaran dari partner dan pengembangan kompetensi yang mungkin untuk memperluas akses pasar. Yang ketiga, memperoleh kecukupan sumber daya dan kompetensi yang sesuai agar organisasi dapat hidup. Perencanaan aliansi yang berhasil sebelum korporasi melakukan aliansi strategis dengan rekanan. Secara internal, korporasi harus melakukan beberapa persiapan. Yang pertama yaitu pengembangan strategi. Pada tahap ini akan dilakukan kajian tentang kelayakan aliansi, sasaran, dan rasionalisasi, pemilihan fokus isu yang utama dan menantang, pengembangan sumber daya strategi untuk mendukung produksi teknologi dan sumber daya manusia. Pada tahapan ini dilakukan penyesuaian sasaran dengan strategi keseluruhan perusahaan dan korporasi. Yang kedua yaitu penilaian dan rekanan. Pada tahap ini dilakukan analisis potensi rekan yang akan dilibatkan, baik kekuatan maupun kelemahan. Penciptaan strategi untuk mengakomodasi semua gaya manajemen rekanan, menyiapkan kriteria pemilihan. Rekanan memahami motivasi rekanan dalam membangun aliansi dan memperjelas gap kapabilitas sumber daya yang mungkin akan dikeluarkan oleh rekanan. Tipe aliansi strategi, ada 4 tipe aliansi strategi, yaitu joint venture, equity strategi aliansi, non-equity strategi aliansi, dan global strategi aliansi. Yang pertama yaitu joint venture, adalah aliansi strategi di mana 2 atau lebih perusahaan menciptakan perusahaan yang independen dan legal untuk saling berbagi sumber daya dan kapabilitas untuk mengembangkan keunggulan bersaing. Yang kedua yaitu equity strategi alliance, adalah aliansi strategis di mana 2 atau lebih perusahaan memiliki persentase kepemilikan yang dapat berbeda dalam perusahaan yang dibentuk bersama, namun mengkombinasikan semua sumber daya dan kapabilitas untuk mengembangkan keunggulan bersaing. Yang ketiga yaitu non-equity strategic alliance,
adalah aliansi strategis di mana dua atau lebih perusahaan memiliki hubungan kontraktual untuk menggunakan sebagian sumber daya kapabilitas unik untuk mengembangkan keunggulan bersaing. Yang keempat yaitu Global Strategic Alliance, adalah kerjasama secara partnership antara dua atau lebih perusahaan lintas negara dan lintas industri. Terkadang aliansi ini dibentuk antara korporasi atau beberapa korporasi dengan pemerintahan asing.